Cendol. Berapa Mbak? Satu deh. Cendol. Sorry, ya beli tiket. Iya. Berapa orang? Satu orang sama motor. Ini nasi ayam. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 8.46, udah lumayan siang juga teman-teman. Tapi hari ini kita santai aja ya, karena jarak yang akan kita tempuh hari ini nggak terlalu panjang teman-teman. Jadi kita relax dulu sebelum melanjutkan perjalanan di hari ini. Dan semalam kita udah nginep di Jambi ini teman-teman, tepatnya di daerah Mayang kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman yang di Jambi tahu ini posisinya di mana ya. Posisi saya nginep ini di kos atau Zakos namanya teman-teman, deketan sama kalau nggak salah Rumah Sakit Umum Abdul Manap ya. Dan kita udah istirahat, badan udah seger lagi, saatnya melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu, saya mau ajak teman-teman semua kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Jadi saya pas masuk sini, pas pesan itu saya pesan yang untuk single bed, karena dia kalau nggak salah ada sekitar 3 tipe, single, double, sama yang VVIP. Ya, saya ambil yang single bed. Nah, pas check-in masuk loh, ternyata ini saya dapatnya yang double bed juga ya. Ini double bed, ukurannya mungkin 160 kali 200 kayaknya yang queen size. Terus kita dapat bantal 2, guling 2, dan ada bed covernya juga gitu. Ya, terus kemudian di sebelah kanannya area tidur ada meja di pojokan, ya ada kursi, di situ ada stop kontak, terus kemudian kita dapat air minum juga yang ukuran 600 ml. Ya, kemudian ada amenities kayak sikat gigi, sabun, dan kawan-kawannya ya. Di situ ada stop kontak. Terus kemudian ada AC di situ. Di sebelah kanan ini tepat di depan kasur ada TV Android sudah ya. Terus kemudian ada gantungan baju ya, gantungan baju, handuk gitu, udah banyak sekali. Jadi kita kalau mau gantung-gantung baju udah nggak perlu pusing lagi. Nah, di sini ada cermin dengan ambient light-nya. Wow, ini jadi kesannya lebih mewah gitu ya. Oke, kita muter terus teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini ada etalase atau apa ya namanya, lemari kecil gitulah ya, lemari kecil untuk taruh barang-barang ya. Di sini ada peralatan sholat, ada sajadah. Terus kemudian di sebelahnya lagi kita cek, saya juga sendiri belum cek. Oh, kosong. Cek dulu. Oh, kosong lagi. Saya untuk etalase seperti ini ya teman-teman, untuk lemari-lemari ini biasanya saya nggak pernah pakai karena takut sekali kalau ada yang ketinggalan. Biasanya kalau udah taruh rapi itu lupa kalau nggak lihat ya. Terus kita dapat handuk, saya gantung di sini. Dan seperti ini untuk kamar mandinya ya. Kamar mandinya ini sudah komplit dengan hot shower ya. Bisa teman-teman lihat ada rain shower, ada hand shower. Terus kemudian ada yang buat keran juga di bawah. Jadi ini dia punya setup untuk mandinya komplit sekali ya. Air panasnya mantap ya, cepat nyalanya. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama ya. Ini posisi saya dapat di penginapan Zakos namanya ya. Jadi memang di sini tuh untuk kos-kosan, kebanyakan juga tenannya itu yang bulanan ya. Di sini kayaknya yang untuk harian saya lihat nggak begitu banyak teman-teman. Saya dapat di sini yang untuk single bed dapat di harga 195 per malam. Dia kalau nggak salah 195, terus 250 dan mungkin 450 kalau nggak salah ya. Itu yang lantai bawah, ini saya posisi di lantai 2. Jadi pas naik bawa barang banyak agak gotong-gotong dikit, tapi ya nggak apa-apa lah, kompensasi harga lebih murah gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, untuk room tour kita kali ini, kita siap-siap langsung kita cabut. Ya, kita jalan. Nah, seperti ini di depan kamarnya teman-teman. Jadi untuk kamar-kamarnya di sini tipenya seperti bungalow gitu ya. Depan kamar langsung area terbuka, tapi ini kita di lantai 2 ya. Jadi di sini area parkirnya terbuka teman-teman. Saya parkir motornya di situ, pokoknya bebas lah ya, mau di mana aja. Dan dia di depan ini ada gerbang. Jadi malam-malam itu kita kalau istirahat nyaman gitu ya, dan aman. Kita nggak kepikiran soal wah motor aman gak nih. Oke, kita turun. Kunci motor di mana? Oh, ada nih di saku, lupa. Oke, kita turun. Nah, ini untuk motor saya. Di sini Bistri semalam nginepnya di depan, dekat ini ya. Oke.
Siap. Sarung tangan bro. Wah, udah mau jalan. Nah, ini dia sarung tangan kita. Beginilah teman-teman ya, perintilannya banyak kalau bawa motor ya. Iya, sit. Mari Pak. Oke, kita ambil kanan. Ya, ini dia teman-teman, kita keluar. Nah, di depan-depan sini nih untuk sarapan pagi udah banyak teman-teman. Ini sebelah kiri Rumah Sakit Abdul Manap ya. Jadi kalau pagi-pagi kita mau cari sarapan dari penginapan, jalan kaki aja. Tadi pagi juga saya sarapan di depan sini. Nasi gemuk ya teman-teman, banyak sudah di sini ya, sebelah-sebelahan pada jual nasi gemuk atau pengen bubur juga ada di sini. Untuk semalam saya makannya juga di depan situ teman-teman ya. Jadi sini daerah rame ini ya, malam jualan, terus pagi juga ada. Enak ya di daerah Mayang ini. Dan tadi malam tuh saya makan nasi goreng Aman, namanya Oman atau Aman. Harganya 20.000 pakai telur double. Wah, mantap sekali, juga cepat. Udah gitu free es teh lagi. Wah, cocok lah bagi kita yang anak-anak kos ini ya. Budgetnya cocok kali di kantong ya kan. Seperti inilah teman-teman suasana pagi hari yang sangat cerah sekali. Bersyukur sekali teman-teman ya. Dari sejak awal kita berangkat sampai hari ini cuaca kita bagus banget, walaupun memang menyengat, tapi kita nikmatin ya, karena view kita mantap sekali nih ya. Selama kurang lebih ini masuk hari keempat ya sejak kita berangkat dari Jakarta. Suasana pagi hari di kota Jambi ini cukup ramai teman-teman. Ini karena udah jam 9, jadi ya yang ngantor udah ngantor ya, udah pada di posisi masing-masing semua. Jadi agak lowong lah, tapi tadi pagi kayaknya mungkin lebih rame. Oh, depan ada Mitra 10 baru bangun bro, gede banget asli. Dan masih bangun terus kayaknya tuh, masih ada tiang pancang ya. Ini kita mau kemana nih? Loh. Hah? Kita lurus tuh masuk mall. Itu tapi ada itunya, apa namanya? Ada lampu merah. Waduh. Apa memang jalannya begitu ya? Saya kurang tahu teman-teman, ini pokoknya kita ikut map aja ya. Nah, ini udah pada maju nih. Wah. Oke. Oh, ini. Wow. Jalan raya masuk mall, bro. Ada lampu merahnya. Oh, ada Zap juga di sini baru buka. Widih. Ini baru nih kayaknya nih, masih ngecor. Apa ini nama daerahnya ya teman-teman? Ini sebelah kiri ini ada IF kayaknya. Oh, English One. Tuh, daerah ruko-ruko rame banget. Kayaknya bentar lagi udah mau rapi nih. Apa nama rukonya ya teman-teman? Mungkin buat bapak ibu, adik-adik, semua yang tinggal di sini boleh komen-komen ya. Share ini nama daerahnya apa? Ruko apa ini? Pertokoan apa? Wah, ini ada apa kayak cafe baru ya. Woi, Kinderville nih bro. Iya, Kinderville School. Kayaknya baru buka juga. Jambi semakin metropolitan teman-teman ya. Merek-merek yang kita lihat ada di Jakarta ya, seperti Kinderville School ya. Terus tadi apa, IF atau apa tadi ya, Zap dan sebagainya itu sudah masuk sudah ya di Jambi nih. Mantap, investasinya makin banyak di kota Jambi. Dengan begitu otomatis warga Jambi jadi enak juga ya teman-teman. Kita nggak usah, kalau seandainya kita di Jambi, tinggal di Jambi ya nggak usah geser ke kota lain ya, karena makin hari makin komplit. Jadi ya lebih irit ongkos juga ya kan. Selain itu juga lapangan pekerjaan kan tambah banyak juga ya. Nah, itu yang sangat membantu sekali untuk warga kota Jambi nih. Oh, sebelah kiri Serbu Bang Oboy. Kayaknya ya, sarapan pagi juga banyak di sini teman-teman. Kalau nggak nasi kuning, nasi lemak ya. Ya seperti nasi uduk gitulah. Cuman di sini sebutannya
Sorry, bukan lemak tapi nasi gemuk ya. Nah, itu dia untuk sarapan pagi. Pakai sarapan paginya tuh kayak kalau nasi gemuknya tuh pakai teri gitu ya, teri kacang. Terus pakai telur, pakai apa sih namanya? Kayak orek gitu ya. Kurang lebih dia punya topping-topping nasi gemuknya kayak gitu tuh. Oke, kita merah dulu. Oh, ternyata lewat apa namanya? Lewat kantor gubernur ini, ingat saya. Oke. Nah, kalau itu apa singkong meledak buka, beli kita ya. Oke, kita lewat di depan kompleks pemerintahan Provinsi Jambi ini. Ya, jadi kalau lurus kantor gubernur, tapi di kiri kanan ini kantor-kantor dinasnya ya, dinas pendidikan, dinas apa, mungkin pajak, dispenda ya, dan lain-lain semuanya. Oke, depan kantor gubernur, kita ambil kiri. Nah, dia punya singkong meledak itu biasa di sini nih pakai mobil, di bawah pohon-pohon inilah. Oh, nggak ada dia, berarti sore ya. Oke lah, kita belum jodoh. Mungkin next, nah biasanya di sini nih, ya. Next lah kita kalau nyampe di Jambi sore-sore belilah singkong meledak ya. Memang paling favorit sih 15.000 satu cup begitu. Makan sampai puas. Udah gitu sambil menunggu, boleh coba ambil aja Kak. Widih, tahu aja mbaknya. Kita ambil dong, coba-cobain. Kalau ke kanan ini ke itu teman-teman ya, ke apa? Sungai Batanghari kalau nggak salah di Jambi ini. Oke, ini kita langsung mengarah keluar dari kota Jambi ya teman-teman, menuju ke ruas jalan Provinsi Lintas Sumatera ini teman-teman. Terima kasih kota Jambi, kita udah boleh nginap semalam, asik banget ya kota Jambi, rame. Terus makanannya enak ya, walaupun kita belum coba banyak ya. Masih banyak yang belum kita explore, tapi kurang lebih kita bermalam di kota Jambi ini nyaman sekali ya. Pas dapat penginapannya juga enak, pelayanannya cepat, ramah. Wah, pokoknya luar biasa. Lain waktu dan kesempatan kita mampir lagi ke kota Jambi. Ini di samping kanan kita ini udah sungai ya, Sungai Batanghari teman-teman, besar sekali. Kalau nggak salah iya ya, Sungai Batanghari. Nah, di depan ini menurut map kita akan naik ke jembatan nyebrang Sungai Batanghari. Kemarin kan motor kita kotor banget tuh teman-teman ya, kena cipratan dari mobil yang masuk kubangan. Nah, sampai di penginapan pas dia ada selang, jadi kita langsung oke. Oh, sini salah, jangan situ ya. Karena di penginapan ada selang ya, airnya pun kenceng sekali. Ya udah, kita cuci manual aja, cuci sendiri ya. Nah, soalnya udah malam juga, saya nyampe hotel tuh mungkin jam berapa ya? Jam sekitar 5:30 kayaknya. 5:30-an, sampai tanya cuci motor, wah kalau malam kebanyakan udah pada tutup bang, gitu katanya. Ya sudah, dengan peralatan seadanya kita cuci biar agak bersih sedikit lah, minimal dia punya tanah-tanah merah, nggak nempel ya. Udah bersih lagi, siap untuk gas. Ini dia sungainya teman-teman, wow. Besar sekali, kelihatan arusnya pun deras ya, luar biasa. Tuh, warna airnya merah banget ini. Cepat saja teman-teman, lepas dari kota Jambi, sekarang ini posisi kita udah masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi. Dan this is the day yang kita tunggu-tunggu ya. Setelah kurang lebih 3 hari perjalanan, 4 hari termasuk hari ini ya, kita akan menuju ke pelabuhan dan akan melakukan pelayaran menuju ke Pulau Batam. Untuk rute kita hari ini teman-teman, dari kota Jambi kita lepas langsung menuju ke kota Kuala Tungkal ya. Jadi kota Kuala Tungkal ini adalah kota pelabuhan di Provinsi Jambi ya. Kurang lebih jaraknya itu dari Jambi ke Kuala Tungkal ini 125 atau 126 kilo gitu ya. Kalau sebagai perbandingan, kalau di Pulau Jawa itu atau di Jakarta sendiri itu kurang lebih 120 kilo itu jarak antara Jakarta Sukabumi ya. Kurang lebih sekitar estimasi waktu tempuh 125 kilo itu sekitar 2 jam sampai 3 jam perjalanan, jalan santai aja ya. Mudah-mudahan lancar di perjalanan, cuaca bagus ya, jadi kita bisa menikmati dan aman juga sepanjang perjalanan. Tapi rasanya sih hari ini bakal
cerah sekali, bahkan wah pol-polan lah ya untuk hari ini panasnya. Ya tapi nggak apa-apa teman-teman, itu yang bikin kita semangat. Apalagi hari ini kita akan nyebrang. Udah nggak sabar ini ya. Kita berangkat kemarin itu hari Sabtu, hari ini udah hari Selasa, 4 hari. Ya. Wow, akhirnya sampai juga di Jambi dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kuala Tungkal. Buat teman-teman semua, join sama-sama aja kita gas bareng-bareng menuju ke Kuala Tungkal untuk hari ini. Let's go! Sampai hari ini teman-teman kita masuk hari keempat ya sejak berangkat dari Jakarta, dan sampai saat ini untuk kondisi saya sendiri stabil, aman jaya ya. Kita istirahat, makan bagus ya, tetap jaga seperti biasa teman-teman, tetap jaga minum air putih ya biar kita nggak kehilangan fokus gitu ya di jalan. Sebentar teman-teman, ini kita pas ada di bukit ini, wow. Kelihatan ini, wih, santai om bro, gokil. Udah buka jalur semua. Di daerah sini untuk perkebunannya tuh sawit lagi semua ya. Pokoknya lepas dari Palembang itu udah mulai sawit terus sampai nanti ke Medan-Medan sana ya, Langkat, dan terus ke arah Aceh tuh udah sawit terus. Memang perkebunan sawit di Sumatera ini luasnya luar biasa ya teman-teman. Saya nggak bisa membayangkan angkanya tuh kira-kira berapa hektar ya. Wow, ini sebelah kiri nih sawit semua ya. Oke, balik lagi. Intermezzo gara-gara kita di bukit tadi. Jadi untuk saya sendiri seperti itu update-nya. Dan untuk motor kita kali ini aman jaya teman-teman. Aduh, kemarin itu baut pada patah terus ya, baut patah, baut hilang ya kalau kita jalan jauh gitu. Tapi untuk kali ini saya udah ganti bautnya dengan baut yang lebih bagus ya, jadi kita udah lebih pede ini ya di jalan. Semoga Bisri bautnya jangan sampai patah atau hilang lagi ya, sebab kalau di jalan agak repot ini. Kalau di rumah ya kan kita tinggal ke toko baut gampang, tapi kalau di jalan ini kan kita nggak tahu lagi toko baut di mana. Kadang-kadang kalau di toko motor itu kan bautnya nggak komplit ya. Mungkin ada yang panjang sekian ya kan, mungkin mau yang pakai payung, terus mungkin yang mau bentuk apa gitu. Nah jadinya agak repot kalau di toko motor. Mungkin ada, tapi ya pilihannya nggak banyak gitu. Jadi mungkin ketemunya atau modelnya tuh bisa nggak sama gitu. Bahkan mungkin nggak cocok, nggak bisa dipakai ya. Untuk BBM, pas ada BBM kita jadi lihat meter bensin. Kemarin saya udah isi penuhin 40.000 ya, hari ini belum isi. Rasanya nanti di mana dekat-dekat Kuala Tungkal sana kali ya baru kita isi ya. Sepanjang perjalanan di lintas timur ini ya seperti ini teman-teman, sepi-sepi aja ya, nggak begitu banyak aktivitas ya, mungkin aktivitas ke perkebunan. Tapi kalau udah jam segini mah kayaknya orang udah pada di kebun semua ya, jadi udah nggak kelihatan rame di jalan raya ini. Paling ya pelintas-pelintas aja sama ini mobil-mobil transformer ini loh. Nah yang kayak gini-gini nih yang banyak nih, fuso ya kan, terus ekspedisi logistik ya, kirim-kirim komoditi, itulah yang banyak. Untuk fasilitas lainnya kayak bengkel, rumah makan, sudah pasti tersedia ya. Tapi kalau siang ya teman-teman, saya nggak tahu kalau malam karena saya jarang sekali melintas malam di Sumatera. Itu pun kalau kita lintas terpaksa ya, terpaksa karena nanggung ya, tinggal dikit lagi. Semalam-malamnya saya pernah lintas di Sumatera itu sampai jam 10 malam kayaknya ya, jam 10, jam 11 nggak pernah, jam 9 gitulah. Nggak pernah sampai lewat sampai tengah malam misalnya jam 12. Waduh, jam 12 mah udah tidur saya. Jadi kalau teman-teman bilang, "Bang, kali-kali lintas malam dong." Waduh, kalau saya sih
Mending saya lebih pilih tidur teman-teman ya, karena malam saya nggak lihat apa-apa ya, nggak asik juga, nggak banyak makanan juga yang buka, jadi nanti malah repot sendiri. Untuk rumah makan teman-teman yang sering saya temuin selain daripada warung-warung Jawa Timur biasanya ya, Blitar, terus Muntilan, ada juga Jawa Tengah. Kemarin saya nemu lagi apa tuh, Malang, Arema gitu ya. Nah selain itu juga ada rumah makan Padang, kemudian ada juga Lapo ya, atau BPK khas Batak ya teman-teman, Sumatera Utara. Nah itu yang banyak akan kita temui di lintas timur Sumatera ini ya, atau di lintas Sumatera pada umumnya ya. Nah ini kita di segitiga ini atau pertigaan ini, sorry. Nah ini kita ambil kanan ke arah Kuala Tungkal. Wih, let's go. Kemarin kita udah pernah ke sana kan, lintas timur terus sampai ke Medan. Nah kali ini kita ambil kanan ke Kuala Tungkal. Ini jadi jalur baru juga buat saya dan Bisri teman-teman, sebelumnya belum pernah lintas ke arah Kuala Tungkal ini. So buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah juga, nah ini saya ajak bareng-bareng ya, kita first experience menuju ke Kuala Tungkal. Dan buat teman-teman yang udah sering atau yang sebelumnya udah pernah tapi udah lama nggak lintas di sini, nah ini sama-sama kita update jalur untuk ke Kuala Tungkal. Mungkin buat teman-teman yang domisili di Kuala Tungkal mungkin sering ini ya, pulang pergi ke Jambi, karena kan mungkin kalau kebutuhan terbang gitu ya ke bandara ya kan pasti ngikut di Jambi nih. Jadi pasti mungkin bawa mobil sendiri apa naik travel pulang pergi Kuala Tungkal Jambi gitu ya. Ngomong-ngomong teman-teman, untuk jadwal ferry kita sebelum jalan ke Kuala Tungkal ini kita kan riset dulu ya, cari tahu dulu tadi malam. Lihat-lihat, wah ini belum ada jadwalnya. Ini ada sih, tapi jadwal itu di cover sama media teman-teman, dan itu dari tahun lalu ya. Jadi yang untuk terbaru ini belum ada. Nah biar pasti saya langsung DM aja ke Instagramnya ASDP 121 atau 211 kalau nggak salah ya. Terus DM dan responnya cepat sekali teman-teman, dalam mungkin 5-10 menit udah dibales ya. Jadi untuk jadwal dari Kuala Tungkal menuju ke Pelabuhan Telaga Punggur di Batam itu ada setiap hari jam 15.00 atau jam 3 sore ya. Dan untuk pembelian tiketnya itu bisa dilakukan menggunakan kartu elektronik ya. Jadi kita belinya masih offline. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekarang ini kan baru jam 10. Jadi kalau dia punya jadwal kapal itu nanti jam 3 sore masih santai lah ya, masih 5 jam lagi. Ini kita kan 1,5 jam lagi udah nyampe. Kita 11:30 nyampe atau jam 12 gitu lah ya. Mungkin makan siang dulu. Habis itu kita ya cari-cari info, ya break sebentar, keliling-keliling kota mungkin. Habis itu tinggal beli tiket dan kita nyebrang aja gitu teman-teman. Untuk plan kita hari ini mudah-mudahan lancar ya, untuk cuaca juga bagus. Kita nggak tahu nanti di laut ini ombak apa enggak, tapi mudah-mudahan enggak teman-teman, biar kapalnya kita berangkat bisa tepat waktu dan kapalnya juga bisa berangkat. Karena kalau cuaca buruk, waduh, kita mau jalan juga takutnya, karena penyeberangannya jauh teman-teman ya. Kurang lebih itu saya lihat-lihat dari Kuala Tungkal menuju ke Batam itu 18 jam pelayaran teman-teman. Jadi takutnya di tengah-tengah jalan itu kan cuaca gimana gitu kan. Jadi mudah-mudahan cuaca bagus biar kaptennya bisa ambil keputusan, oke kita jalan gitu. Nah kita jadinya nggak usah bermalam-bermalam lagi. Kalau nggak, waduh, kita yang tadinya semangat udah mau jalan harus nunggu lagi. Wah mudah-mudahan enggak lah ya. Kita bisa cepat dan tepat waktu. Jadi seperti yang kita lihat ini teman-teman, untuk aspal dari posisi kita sekarang dekat sama PLTG tadi menuju ke Kuala Tungkal ini, boleh saya bilang aspalnya ini mungkin masih tergolong baru ya, kayaknya baru 1 tahunan apa 1 tahun setengah ya, karena dia punya marka-marka jalan juga masih komplit ya. Duh, ini feels ridingnya juga halus banget, wah menyenangkan sekali lah. Kita lari 80-90 tuh nggak berasa gitu ya, aspalnya bagus banget. Hanya saja di beberapa titik karena memang ini daerah perkebunan, jadi
mobil-mobil apa angkutan kalau keluar kan tanah-tanahnya ikut di roda tuh. Nah, itu jadinya ada pasir-pasir di aspalnya gitu. Jadi agak kotor ya, sayang sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa lah. Mungkin kalau lama-lama hujan atau itu bisa bersih sendiri gitu. Memang agak tricky sih kalau ada pasir-pasir gitu, malah bahaya sebenarnya. Harusnya apa kalau bisa bersih gitu ya. Jadi begitu keluar dari perkebunan juga apa rodanya sudah lebih bersih di jalan, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Apalagi kalau kita roda 2 agak riskan jatuh gitu ya, bisa licin atau kepleset gitu sama kerikil-kerikil atau pasir-pasir yang ada di atas aspal ini gitu. Sekarang jam 10.46 teman-teman, rasanya kita riding udah hampir-hampir mau 2 jam ini. Kita sambil jalan sambil lihat-lihat posisi enak dulu yang asik, dimana kita break dulu sebentar ya, minum-minum. Habis itu baru kita lanjut jalan lagi. Sepanjang jalan di sini warung nggak begitu banyak ya, 1-2 aja ya, jaraknya juga agak jauh-jauh teman-teman. Ini daerah pemukiman aja, nggak tahu mungkin daerah sini warga kalau belanja di mana ya, mungkin agak jauh kayaknya ya. Nah, ini bibit sawit lagi tuh sebelah kiri ya, mungkin agak jauh kayaknya kalau mau belanja-belanja. Ini sekali belanja bulanan gitu ya. Sejauh ini teman-teman kita lepas dari Jambi sampai sekarang ini, dan ini tinggal 44 kilo lagi, 44 kilo menuju ke Kuala Tungkal. Belum ketemu pom bensin satu pun ya teman-teman. Jadi kalau mau lintas di sini baiknya dipenuhkan dulu tangki BBM mobil atau motornya ya, biar di jalan itu udah aman ya. Untungnya kemarin kita udah ngisi nih ya. Biasanya saya agak apa kalau udah sore mau masuk penginapan tuh udah nanti besok aja lah, udah males juga ya kan. Tapi nggak tahu ada angin apa, wah rajin sekali kayaknya. Begitu lihat, wah ada masuk, antri pula ya kan. Biasanya udah males antri tuh, antri pula kita ya isi. Ternyata memang dipersiapkan untuk hari ini ya. Nggak ada kelihatan pom bensin, ada sih eceran ya 1-2, tapi ya begitu, jaraknya juga agak lumayan jauh-jauh juga gitu ya. Untuk dari Kuala Tungkal ke Batam ini saya nggak tahu apa ada maksudnya kapal lain, apa cuman satu-satunya cuman ferry ASDP ya. Nah, nanti sampai di sana baru kita lihat, saya update terus ke teman-teman. Oke, sekarang ini kita masuk di daerah mana ini teman-teman, tapi kurang lebih sekitar 40 kilo ya, menuju ke Kuala Tungkal. Kita mampir dulu. Oh, Pematang Lumut ini di sini. Mampir dulu di Indomaret, bro. Ya teman-teman, kita water break dulu. Ini posisi kita ada di Indomaret Pematang Lumut ya. Sekarang ini jam 11.16, asli panas banget ya. Jadi kita berhenti dulu sebentar, minum-minum, habis itu baru jalan lagi. Sekarang ini posisi untuk suhunya tertinggi teman-teman 34 ya, bisa dilihat. Langitnya biru banget, pol-polan bro. Dari posisi kita sekarang ini menuju ke Kuala Tungkal ya, ke pelabuhan itu direction 40 kilo lagi atau sekitar 1 jam kita udah sampai. Jadi kita santai-santai aja ya, ntar lagi baru kita jalan lah ya. Ngomong-ngomong, ini di depan kayaknya ada jualan apa, mungkin kayak cendol ya, ijo-ijo. Kita coba beli aja cendol. Mbak, berapa mbak? Satu deh. Ya? Iya langsung aja. Nggak usah, nggak usah. Makasih. Cendol. Panas gini memang paling seger. Nah, ini dibalik biar tajamnya di atas ya, kalau nggak bolong nanti. Oke, kita minum. Oke. Kita campur-campur dulu ya. Ini kamera taruh mana? Campur-campur dulu. Mantap bro. Gila. Segar banget. Cendol.
kita jalan. Terima kasih Indomaret Pematang Lumut. Kita udah boleh istirahat. Cendolnya mantep banget. Jarang-jarang ya dapat pas berhenti ada cendol, ya udah kita belilah. Langsung Rp5.000 teman-teman, banyak juga tadi. Lumayan udah buat ganjel dikit cendolnya ya. Sampai di Kuala Tungkal baru kita makan siang yang beneran ini ya. Setengah 12 ya, setengah 1 pas nyampe terus kita makan. Untuk siang ini saya belum tahu mau makan apa ya, tapi dari tadi tuh kebayangnya udah Padang aja dari tadi ya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin, wah ini apa? Padang ya, siang-siang makan Padang nih enak nih. Nah, coba nanti kita lihat lah ya. Cari Padang di Kuala Tungkal pasti ada lah. Kalau nggak Padang berarti ya chicken aja ya, antara dua itulah ya yang kebayang dari tadi. Kita langsung gas. Sepanjang jalan teman-teman di sini itu banyak ini juga ya, kayak pengeboran gas mungkin ya. Dia punya keran-keran gas banyak sepanjang jalan. Jadi di daerah Jambi ini dan Pekanbaru kayaknya memang daerah atau area migas ya, banyak eksplorasi gas juga di sini. Wih, ini bubaran SD rame banget. Ini di SD 058 Tanjung Jabung Barat teman-teman, 058 ini ya. Muridnya lumayan banyak juga teman-teman, cuman daerah sini kayaknya kalau anak-anak sekolah berangkat sekolah gitu ya, apa rasanya diantar orang tua ya, atau kalau enggak naik sepeda mungkin, soalnya nggak ada lihat angkot, atau kalau enggak ya jalan kaki sekalian ya. Ada lihat angkutan umum di sini, baik angkot dalam kota ataupun bis ya, nggak ada kelihatan. Mungkin orang kalau ke mana, ke Kuala Tungkal naik travel kali ya, travel biasa kan suka ada travel yang plat hitam itu ya, yang mungkin milik pribadi, mulut ke mulut gitu ya, dia punya apa namanya marketingnya. Jadi buat yang kenal aja yang naik dan biasa antar langsung sampai ke rumah gitu. Di daerah sini itu lahannya tuh gambut semua ya teman-teman, makanya terlihat untuk air di sekitar sini itu apa, cenderung hitam gitu ya, sama kayak terakhir kita lihat di Kalimantan. Nah, kurang lebih sama lah. Nah, ini kayak kali ini juga hitam nih kayaknya. Coba kita lihat. Nah, ya kan, benar kan? Tuh hitam karena memang daerah sini pengairan lahannya tuh gambut gitu. Sampai di pertigaan ini teman-teman, kita ambil kanan. Kalau lurus ini Teluk Nilau ya, kalau nggak salah tadi kita ambil kanan ke Kuala Tungkal. 17 kilo lagi. Ini lewat di daerah sini, dia punya jalannya udah nggak semulus tadi ya. Udah banyak lubang-lubangnya dan nggak selebar tadi juga. Ini memang lebih sepi. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di kota Kuala Tungkal ya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya. Barusan kita lewat dari gedung DPRD-nya ya, terus ada beberapa gedung perkantoran juga tadi lewat dari Gapura. Sekarang ini jam 12. Tadi kita start sekitar hampir jam 9-an ya. Jadi kurang lebih 3 jam udah plus istirahat, kita nyampe di kota Kuala Tungkal. Nah, ini habis ini PR-nya adalah cari makan dulu ya. Habis cari makan baru kita langsung merapat ke mana? Oh, ini sebelah kanan ada apa, bio ya, atau vihara kayaknya. Oke, besar teman-teman. Sebelahnya lagi ada gereja ya, bersebelahan ya. Jadi habis dari apa, makan dulu baru ke pelabuhan, apa pelabuhan dulu baru makan nih? Enaknya gimana ya teman-teman? Nanti baru lihat lah, tapi kayaknya harus makan dulu sih, ini udah lapar. Lapar, makan dulu, habis itu baru kita ke pelabuhan, sekalian langsung antri tiket buat apa namanya, nyebrang. Oke, ini depan kita diarahin ke kiri. Nah, ini udah masuk kota. Oh, ini ada ATM BRI teman-teman. Oh, ada BRI juga, buset. BRI depan-depanan. Udah masuk kota, makannya di mana nih sekarang? Frozen food. Oke. Ada warung tuh. Waduh, rumah makan khas Minang, bro. Masuk kita di situ ya. Nah, buset. Itu ada tulisan tuh, spesifik kepala ikan. Wih, rame dia.
makan kita di sini. Kita udah pesen ini nasi ayam ya, saya udah lapar banget, jadi tadi pas nyampe langsung kita makan. Oke, gas, ada tempenya juga. Makan temen-temen semua. Oke, udah makan, kita langsung jalan. Terima kasih Rumah Makan Rahmat ya. Wah, nasi ayamnya sih mantep. Nasi ayam pakai lauk yang tadi itulah ya. Tempe dikit sama daun singkong 15.000. Wah, cocok rasa, cocok juga di kantong. Beuh, mantap sudah ya. Pokoknya kalau sampai satu tempat bingung mau makan apa, udah langsung ke Padang aja dah. Ya, itu udah pasti cocok lidah lah. Oh, sebelah kiri ini apa nih? Mungkin perumahan jabatan kayaknya ya, rumah jabatan. Oke, ini kita kecilin dulu dikit biar nggak boros. Wah, penuh banget. Nah, biar nggak boros listrik ini. Tuh, Simpang Ampe. Nah, ini kan pasti Simpang 4 nih. Kita kanan. Apa namanya? Padang udah ready di mana-mana ya, jadi nyarinya gampang. Beginilah teman-teman suasana siang hari di Tanjung Jabung Barat, Kota Kuala Tungkal ya. Jadi memang kalau di kota pelabuhan pasti lebih rame biasanya. Apalagi kalau pelabuhan penumpang ya teman-teman, pelabuhan barang aja tuh bongkar muat, misalnya kontainer aja tuh rame ya. Kalau penumpang ya wah itu lalu lalang orang gitu ya. Terus jualan-jualan biasanya jadi lebih banyak gitu. Nah, ini kita ambil kanan. Kita habis makan langsung kita cek dan recheck dulu ke pelabuhan Roronya ya, pelabuhan kapalnya. Jangan sampai antrian udah banyak nanti kita nggak kebagian tiket. Tinggal dapat tiket dulu, udah lihat kondisi di sana gimana, habis itu baru keluar lagi cari makanan gampang ya. Kita keasikan di luar cari makan, beli-beli ini itu, tahu-tahu kehabisan tiket, aduh malah repot ya. Walaupun sebenarnya masih lama sih teman-teman, ini kan 12:30, kapalnya tuh nanti jam 3 gitu. Tapi buat jaga-jaga mending kita kesana aja dulu. Nah, ini kita lewat di pasar. Karena posisi Kuala Tunggal ini di tepi muara ya, di muara laut gitu. Makanya untuk makanan-makanan di sini khasnya itu kebanyakan seafood memang. Ya, dan sudah pasti karena dekat laut ya fresh dong ya, beda. Wah, ini lagi ada pekerjaan gorong-gorong di sini ya. Semua dibongkar, wow. Ini lagi pengecoran nih. Waduh, yang punya rumah agak repot ini ya, mau keluar masuk, tapi nggak apa-apa lah, sabar-sabar dikit. Nanti kalau udah rapi malah enak buat semua. Tadi saya pas lagi makan juga yang masuk, waduh panas. Keluhannya sama teman-teman ya, jadi pada kepanasan semua. Ini sampai di pelabuhan, kita break dulu deh. Wah, ikan asin nih bro, apa ebi ya? Baunya sih kayak bau-bau begitu ya, bau-bau ikan asin apa terasi apa ya. Oke, lanjut dari jalan kecil tadi kita langsung menuju ke pelabuhan. Ini jalannya besar sekali, udah ada lampu-lampu jalan, dan dia punya pelabuhan di mana? Nah, ini dia kiri ya. Selamat datang di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Oke, kita masuk langsung, tanya-tanya dulu ya. Untuk tiket belinya di mana ini? Ya teman-teman, posisi kita udah di pelabuhan penyeberangan Roro di Kuala Tungkal. Sekarang ini jam 12.53 dan ini saya lagi di loket pembelian teman-teman. Ini loketnya ya, yang ada bolongan kecil itu, tapi belum buka ya. Katanya sih dari informasi penumpang lain yang udah sering PP Kuala Tungkal ke Batam, mungkin sekitar jam 2 pas setengah 3 gitu baru buka. Jadi ini masih jam 1. Mungkin kita santai-santai, atau mungkin saya mau keluar lagi sebentar beli-beli buat persiapan kita nanti di atas kapal. Yang penting udah tahu informasi, jadi kita tenang lah ya. Tinggal nanti beli tiket terus kita naik. Untuk kondisi di pelabuhannya seperti ini teman-teman ya. Per hari ini panas banget bro, asli langit biru banget ya. Mudah-mudahan di jalan atau di penyeberangan nggak ombak, jadi kita bisa cepat ya. Sementara Bisri saya parkir dulu di situ ya, di bawah atap dulu sebentar biar nggak kepanasan ya.
Ini sebagian barang-barang udah ready juga, penumpang lain ini juga punya penumpang lain teman-teman. Udah ada mungkin sekitar 3-4 orang lah ya, termasuk saya di sini, dan mungkin ya bis ini juga atau truk ini juga, dan ada Pajero sama Avanza di sana juga. Oke teman-teman, kita santai-santai dulu ya. Untungnya sih ada angin ini ya, jadi walaupun panas kita di bawah atap seng ini, tapi tetap ketiup-ketiup, kita lumayan nyaman lah di sini. Oke, kita santai dulu teman-teman sambil simpan-simpan baterai biar hemat-hemat, perjalanan kita masih jauh. Sambil menunggu kapal teman-teman, tadi saya udah sempat keluar juga sebentar ya, beli-beli roti sama persiapan buat nanti di atas kapal ya. Balik, loket tiket juga belum buka, jadi ya udah saya ajak teman-teman kita keliling dulu biar lihat-lihat suasana di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Nah, tadi kan kita berhentinya di sini ya teman-teman, di bangunan yang biru sebelah kiri ini ya. Masuk dari depan. Nah, ternyata untuk penjualan tiket itu loketnya ada di dalam sana teman-teman ya, jadi kita masuk bisa langsung naik ke sini dan langsung ke dalam aja. Buat teman-teman yang belum sempat beli-beli makanan atau kue-kue gitu ya, roti, dan atau mungkin udah beli tapi dirasa kurang lengkap gitu, mau tambah, nah bisa di sini ada beberapa warung. Ada sebelah kanan ini ada 2, sana juga ada 1 lumayan besar, dan di depan sana yang keluar gapura itu ada juga mungkin sekitar 2 atau 3, jadi udah komplit sekali ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ya, jalan kaki mungkin dari pos ini atau bangunan ini mungkin sekitar berapa, 75 meter gitu ya, pokoknya jalan kaki 1 menit lah masuk. Nanti di dalam situ udah ada loket tiketnya teman-teman ya. Tadi saya iseng-iseng kan, kita tadi berhenti di situ, coba pakai motor mau lihat kapal, ternyata pas lihat kapal tuh sebenarnya udah ada teman-teman, udah standby ya, jadi kita tinggal tunggu loketnya buka dan kita langsung beli ya. Di sini berangkatnya itu tunggu jam itu sebenarnya untuk tunggu jam pasang air ya, karena ini kan kita di muara, jadi airnya itu belum pasang betul, kapalnya tuh masih susah untuk jalan gitu ya, jadi mesti tunggu air naik baru dia bisa keluar dengan mudah gitu ya. Kita tunggu aja ya. Nah, ini untuk bangunan di sebelah kanan ini yang ada loketnya, udah ada ruang tunggu juga di situ, nanti loketnya di sebelah kanan sana ya. Oke, sementara Bisri parkir di situ, kita santai-santai lagi teman-teman. 2.08 sekarang, mungkin 1 jam lagi udah buka. Oke. Sekarang ini jam 3.05 teman-teman. Kalau menurut jadwal harusnya kita udah naik kapal ini, atau bahkan mungkin kapalnya udah berangkat. Cuman karena kondisi di lapangan teman-teman bisa lihat ini ya, untuk airnya ini lagi surut ya, jadi sepertinya kapalnya belum bisa berangkat ya, karena memang mungkin kandas di dasar sungai ini ya. Karena posisi ini kan kita persis ada di muara sungai mengarah ke lautan di sana kan. Nah, jadi karena masih di sungai ini kandas dia, mesti tunggu dulu air pasang dulu baru kita bisa berangkat. Ya teman-teman, kita lanjut lagi di namanya Real Chicken. Tadi saya dapat info teman-teman, kalau kapalnya tuh berangkat jam 8, jadi masih lama. Kita keluar makan dulu, baru kita balik lagi ke pelabuhannya. Mungkin sekalian beli apa yang kurang, balik lagi. Iya, lanjut lagi teman-teman. Kita habis makan ya. Ini
posisi BBM habis banget, jadi kita isi dulu sebelum balik lagi ke pelabuhan. Saya dari tadi bolak-balik di pelabuhan sini tuh mungkin udah 2 kali apa 3 kali kayaknya, 2 kali ya. Jadi sambil nunggu di sana, ini masih lama, balik lagi ya, beli dulu apa gitu, terus balik lagi karena ini kan jaraknya tuh kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 kilo aja teman-teman. Jadi kalau butuh beli apa-apa bisa balik cepat gitu ya, nggak jauh-jauh banget. Nah ini kita lurus dulu ya. Kapalnya itu udah sandar ya pagi jam 7, cuman nanti berangkatnya jam 8 malam. Waduh, dilihat jam, wah masih lama nih, baru jam tadi tuh sekitar jam setengah 5 ya, jam 4-an gitu. Wah udah saya putusin untuk mending kita masuk ke kota lagi, makan, biar nanti pas naik kapal udah tinggal langsung istirahat aja, atau nanti kalau kurang ya nanti kita cari-cari apalah di atas kapal. Pasti pop mie itu kan pasti ada ya, itu aja lah kita makan, seenggaknya kita ada isi protein lah ya, soalnya kalau di kapal kan pasti karbo semua, mie gitu kan. Jadi kita cari ayam biar full protein bro, ya kan. 2 kali bolak-balik ya kan, putar-putar kota di Kuala Tunggal ini udah tahu jalan jadinya. Nggak usah pakai map lagi, awal-awal masih pakai map ya. Nah ini kita masuk pelabuhannya teman-teman, langsung kita masuk aja dan langsung naik aja ke dalam gitu. Mudah-mudahan sih pembelian tiket atau loket tiketnya udah buka. Ada kera tuh di atas itu. Ada monyetnya. Wow. Oke, kita masuk. Oke teman-teman, kita udah nyampe ya. Nah ternyata untuk beli tiket kita harus beli dulu boarding pass ya. Habis kita beli boarding pass baru kita beli tiketnya nanti di dalam. Oke, kita beli dulu. Oke bang, 1 orang aja sama motor. Iya. 9.000. Oke, sama motor. Kasih bang. Ini kita udah beli teman-teman. Jadi ini untuk apa, kayak boarding pass gitu, untuk masuk pas pelabuhan. Nah habis beli ini baru kita beli tiket untuk sepeda motor. Nanti kita lihat ya harganya berapa. Sorry ya, beli tiket Batam ya bang ya? Iya. Berapa orang? 1 orang sama motor. Pakai motor ya. Berapa nompol motornya bang? BJQ. Gak ada boncengan ya bang? Nggak ada, saya sendiri. 407.000 bang. Oke bang. Dari sini ke sebelah belum online ya? Belum. Dari sana ke sini yang online. Di sini masih offline. Oke lah, 407. Udah pak. Berapa? Jalan kaki. Iya. Berapa orang? 180 pak. Namanya siapa pak? Agus. Pak Agus. Jam berapa nih naik kapal? Jam 6. Jam 6 pak. Jam 6 Kita ya. berangkat jam setengah 8. Saya ada 1.000 nih bang. Oh boleh. Iya kan? Berarti kembali berapa nih? 4.000 kan Oh ya? ya 4.000. Oke. Nah, Makasih ya. kasih bang. Oke, kita udah beli tiket. Jadi untuk penyeberangan ini tiket kita 407 sama tadi boarding pass 9.000 ya. Jadi hitung satu motor tuh udah hitung sama ridernya ya. Kalau mungkin boncengan baru tambah lagi 407 sama 9 berarti sekitar 400 berapa tuh? 415 gitu lah ya kurang lebih. Oke, udah ready semua. Misri udah siap untuk menyeberang ke Batam. Oke teman-teman, posisi sekarang jam 6.04 ya. Ini udah mulai menggelap juga ya, tapi kita masih belum boleh masuk. Jadi ya udah kita nunggu lagi dulu sebentar baru kita masuk. Jadi kita lanjut lagi di berikut pas kita melakukan penyeberangan dari sini ke Batam. Ikutin terus teman-teman ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video berikut. Bye bye.